Sebenarnya ini adalah sebuah pilihan yang terkadang membingungkan antara kita tuh yang mana yang harus dipelajarin duluan. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nurida Utami. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tuh klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian itu nggak ketinggalan video update terbaru dari aku selanjutnya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu banyak banget teman-teman yang bertanya kepada aku sendiri melalui DM Instagram ataupun dari komentar dari video aku sebelumnya. Pertanyaannya itu adalah, Kak, sebaiknya kita tuh belajar SBMPTN mulai dari TK duluan atau TPS duluan gitu. Oleh karena itu, aku akan menjawab pertanyaan kalian semua di video kali ini. So, yang penasaran sama videonya, stay tune terus. Sebelum aku bahas lebih lanjut tentang videonya ini tuh, aku meminta ke kalian semua, tolong skip dulu ini videonya. Terus kalian komen di bawah, itu menurut pendapat kalian sendiri lebih baik yang mana duluan nih, antara TPS atau TKA. Nah, kalau udah di komen, baru kalian lanjut lagi videonya, oke? Sebenarnya ini adalah sebuah pilihan yang terkadang membingungkan antara kita tuh yang mana yang harus dipelajarin duluan. Nah, dengan begitu kita tuh harus berpikir secara logis aja bahwa kan kita tuh nggak tahu ya di tahun depan itu bakalan gimana tentang ujiannya. Jadi kita tuh dari sekarang udah mempersiapkan, istilahnya tuh kayak curi start duluan loh kalau belajar. Dan kita juga itu bisa milih nih, kita lebih senangnya tuh di TKA atau di TPS. Tapi saran dari aku itu lebih baik kalian cari aman aja untuk belajar TPS duluan. Nah, di sini akan aku jelaskan kenapa kita harus belajar TPS di awal daripada TKA. Yang pertama ini adalah untuk teman-teman yang masih bimbang antara mau pilih Saintek atau Sosum, bahkan untuk lintas jurusan. Untuk yang masih ragu ini tuh kalian bisa belajar TPS dulu, karena apapun yang akan kalian ambil, baik Saintek, Sosum, bahkan IPC atau lintas jurusan itu, kalian pasti akan mendapatkan soal ujian berupa TPS. Yang kedua ini mungkin kalian tuh masih banyak yang belum tahu bahwa TPS itu memiliki bobot nilai yang lumayan besar atau nilai tinggi ya. Jadi ini tuh bisa menjadi peluang kalian untuk lolos SBMPTN. Yang ketiga adalah materi TPS itu lebih ringan untuk dipelajari. Tapi ini berdasarkan opini aku saja. Jika kita lihat juga bahwa materi TPS itu terdiri dari PU, PBM, terus ada PPU dan juga ada PK. Kenapa sih bisa dikatakan itu sedikit ringan? Karena kita tuh umumnya itu sudah mempelajari materi TPS itu di waktu kita SMA ya. Jadi istilahnya tuh kan kayak pengenalan umum tuh, itu kan termasuk ke dalam kayak soal-soal bahasa Indonesia, dan kita tuh hanya perlu melatih diri kita saja supaya kita tuh bisa lebih memaksimalkan nilai kita nanti. Terus bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk belajar materi TPS karena merasa susah, terus juga materinya mungkin belum sering kita pelajari. Nah, itu tuh gimana sih solusinya? Oke, solusinya itu sangatlah mudah. Yang pertama kita tuh harus yakin dulu bahwa kita tuh emang niat mau belajar TPS. Yang kedua yaitu adalah membuat list ya atau daftar materi dari TPS itu sendiri dan dijadwalkan setiap harinya untuk belajar pada materi tertentu. Selanjutnya, kalian itu bisa mengikuti bimbel online ataupun offline. Dan kalau misalnya juga memang tidak memungkinkan untuk ikut bimbel, kalian bisa mencari beberapa website yang istilahnya tuh membahas tentang materi-materi TPS. Itu kalian jangan khawatir, akan aku cantumkan linknya di description box. Itu udah pernah aku buat juga videonya. Ada beberapa website untuk belajar SBMPTN gratis alias free ya, tidak berbayar. Jadi kalian tuh bisa mempelajari materinya dari situ. Selanjutnya adalah kalian bisa mengikuti belajar melalui grup untuk SBMPTN atau belajar dengan teman kalian sendiri. Itu bisa menjadi solusi untuk kalian memahami suatu materi TPS. Yang terakhir adalah kalian jangan lupa untuk mengikuti tryout, karena tryout itu sangatlah penting ya, karena udah pernah aku juga bahas sebelumnya itu bahwa
Jangan lupa mengikuti tryout dan lain itu tujuannya adalah supaya kalian tuh tahu progres nilai kalian itu udah berapa nih yang kita setelah belajar SBMPTN dan juga pelajari materi-materi dari tryout tersebut. Oke, jadi kesimpulannya itu kalian sarannya adalah belajar TPS duluan karena kita kan udah melihat nih di tahun 2020 yang menjadi salah satu tes ujiannya adalah TPS. Kan kita juga belum tahu nih, belum ada kabar dari LTMPT official dan laman-laman resminya untuk kegiatan ataupun di UTBK nanti itu materinya apa saja. Jadi lebih baik kita itu memulai duluan dan juga jangan lupa untuk dipelajari TKA-nya. Jadi sambil apa ya, kita tuh harus seimbang juga sih, kita belajar TPS, jangan lupa juga belajar TKA. Dan kunci dari untuk bisa kita belajar TPS dan mengerti materi tersebut adalah sering dibiasakan untuk berlatih soal dan mempelajarinya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa jika kalian suka dengan videonya untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terus kalian juga boleh share informasi ini ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau mau tanya-tanya, jangan lupa DM aku di Instagram @nrridha_ ya, karena aku cantumkan di description box juga. Terima kasih, see you next video, dadah!